Oke, balik lagi dengan saya Kang Mams ya di channel The Mom Man ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran pokoknya. Ini teman-teman sebagian besar pasti sudah pada lihat acara iNews TV. Ada debat antara tim kuasa hukum Pak Jokowi, ada Pak Yakub ya, kemudian penasihat Polri berdebat dengan Roy Suryo, tim kuasa hukumnya. Pokoknya Roy Suryo CS lah. Teman-teman juga pasti sudah pada tahu siapa orang-orangnya. Dan ini sangat seru sekali untuk disaksikan, apalagi ketika sesi di mana tim kuasa hukum Pak Jokowi, Pak Yakub berdebat dengan Roy Suryo. Nah, di sini tentu saja yang dibahas adalah ijazah Pak Jokowi. Biar gak penasaran, kita lihat videonya seperti apa. Jadi intinya gini, ada dua yang terbongkar. Jadi dulu dia mengatakan selesai 5 tahun masuk 80 keluar 85. Itu terbongkar dengan kata-kata dia sendiri ketika dia mengatakan IP-nya 22. Yang kedua Pak Kasmujo. Sekali lagi luar biasa Pak Kasmujo menyatakan bukan dosen pembimbing skripsi dan masih sebagai asdos. Dua hal itu artinya? Artinya Pak Kasmujo pun bukan dosen pembimbing akademik. Oke. Clear betul. Kalau beliau dosen pembimbing akademik, itu harus kepangkatannya dulu 3C atau di atas 3B. Saya dulu sebelum 3C belum boleh membimbing akademik. Ini pengalaman empirik ya, pengalaman. Jadi singkat cerita begini Mas Troy. Artinya Pak Jokowi pada saat 2017 Anda mengatakan yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat itu adalah kebohongan. Ya, tidak benar. Maksudnya apa ini Roy Suryo? Kan? Iya. Bedanya apa ini? Bedanya apa? Bedanya ya tidak Habis benar. bisa agak beda bahasanya ini. Oh, iya kan? Ya katanya. Tidak benar. Enggak, saya kan ini kan sahabat saya Pak Yakub itu. Mas Roy kalau anu jangan langsung gitu loh. Oke. Ya, tidak Apa yang benar disampaikan saja. Pak Jokowi saya ikutin ya. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar bohong. katanya. Nah, ya gitu. Dan terbukti sekarang. Oke, ini harus dikonfirmasi langsung. Iya. Mungkin ada satu hal Mas Aiman yang perlu saya klarifikasi dulu ya. Saya ingin tanyakan ke Mas Roy dulu sebenarnya. Pernah nggak Pak Jokowi menyatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi saya? Tidak pernah. Nah, itu maksud saya ya, teman-teman. Makanya ditanyakan langsung oleh Pak Yakub kepada Roy Suryo di sini. Gimana jawaban Roy Suryo? Beliau mengatakan berkat bimbingan Pak Kasmujo, skripsi saya selesai. Iya, pernah nggak beliau menyatakan Pak Kasmujo Langsung adalah jawab dosen aja. pembimbing skripsi saya? Oke, kita tanyakan ke ahli bahasa. Nah, kan Bukan. Saya ini pertanyaan iya atau tidak aja, Mas. Oh, bukan. Sebentar, kita akan coba. ngeles, Kita akan coba. ngeyel. Ya, silakan. Tadi kan ada rekaman Pak Jokowi di 2017, bisa nggak saya minta putarkan Nah, kita lihat. di layar? Diputerin nih. Terus satu lagi Mas Yakob, supaya sambil nunggu ya. Ya. Beliau itu mengatakan bolak balik pulang. Mana ada bolak balik pulang tuh kalau bukan skripsi. KKN tidak bisa begitu. KKN nggak ada bolak. Saya bolak-balik dulu Mas ke dosen pembimbing akademik saya. Itu ada namanya Prof Melda Oke, almarhumah Oke. Maaf. di UI. Saya bolak-balik juga Oke, ini untuk diskusi. Ini UGM Mas. Apa bedanya Mas? Beda, UGM nggak ada. Oh, Nggak ada. UGM dosen pembimbing akademik nggak boleh ditemui Enggak, sering-sering. datang kemudian sudah konsultasi gitu aja udah ngerti. Mau. Jadi mahasiswa tidak boleh bertemu dosen pembimbing akademiknya sering-sering. jangan melintir Mas. Saya nanya Mas. Iya. Saya nanya, boleh nggak? Dosen pembimbing akademik itu hanya menandatangani berapa jumlah SKS dalam satu semester. Bukan. Mahasiswa boleh nggak datengin dosen pembimbing akademiknya sering-sering untuk konsultasi? Boleh nggak Mas? Loh sering, tapi nggak ada yang namanya bolak-balik kemudian pulang. Dan Roy Suryo ngomongnya jangan dipelintir-pelintir ke Mas Yakub, ke Pak Yakub ya. Ini di sini yang pelintir-pelintir justru Roy Suryo itu sendiri. Seorang mahasiswa ketika bimbingan skripsi ke pembimbing 1 misalkan atau ke pembimbing 2. Nah, ketika stuck ya pikirannya tidak tahu gimana harus melanjutkannya, mungkin tidak mengerti apa yang disampaikan oleh pembimbing skripsi. Nah, itu kan mahasiswa bisa konsultasi ke pembimbing akademik. Karena kan takutnya misalkan ketika datang lagi ke pembimbing nanyain hal yang memang sudah dijelaskan, takutnya gimana gitu kan. Ada beberapa faktor. Dosen pembimbing akademik itu bisa membantu dari segi yang lain untuk memperlancar. Misalkan salah satunya itu memperlancar proses penulisan skripsi. kemudian dikatakan berkat bimbingan Pak Kasmujo, saya berhasil menyelesaikan skripsi saya. Itu pun kalau beliau dosen pembimbing akademik,
saya berhasil menyelesaikan akademik saya, gitu loh. Sama aja kayak saya ngomong gini mas, semua dosen-dosen pengajar saya bilang bahwa tanpa dosen-dosen pembimbing saya atau dosen pengajar saya, dosen asas pidana misalnya, tanpa dosen bimbingan bapak, saya itu tidak mungkin menyelesaikan skripsi saya, karena skripsi saya itu ada hubungannya dengan asas pidana misalnya. Emang itu menjadi salah? Enggak, jangan pura-pura. Makanya saya tanya, pura-pura melintir lah. makanya saya tanya ke Mas Suryo yang sangat mudah dijawab. Ya. Pernah tidak Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen skripsi saya? Dosen pembimbing, ya. Kita dengarkan nih. Sangat Akan simpel. keluar, nanti kita akan Ini kita dari akan analisis jawab dari sini. sama Silakan, kita Roy akan Suryo. dengarkan. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Ke depan Pak Kasmujo. Ya. Beliau itu dulu waktu Elok, saya, seingat saya galak sekali. Oke. Nah, kurang lengkap. Ada bolak-balik. Ada bolak-balik. Berarti tadi hanya pembimbing saja Mas ya? Memang hanya pembimbing saja, tapi jangan motong kalimatnya. Tidak disebutkan pembimbing skripsi maksudnya itu. Ya, pada saat kalimat ini. Jadi biar Tapi maksudnya motong, Mas, tapi utuh kalimatnya, Mas. biar semua clear, jangan seakan-akan Pak Jokowi berbohong. Pernah mengatakan, ini adalah dosen pembimbing skripsi saya, sekarang dosen pembimbing. Itu kan Sekarang yang gini, beredar, gini, Mas. Mas. Pantaskah atau kemudian sopankah kalau itu dosen pembimbing akademik tidak ditulis di skripsi? Pantas gak? Apa hubungannya sama ditulis di skripsi, Mas? Pantas. Ini kita ngomongin, ini kita ngomongin. Ya, karena dalam skripsinya beliau itu, yang diaku skripsi itu, nggak ada nama Pak Kasmujo. Padahal Pak Kasmujo diundang ke depan. Kan memang beliau bukan pembimbing skripsi. Loh lah iya, ini sudah pembimbing clear. akademik lebih tinggi jabatannya. Harus ditulis dong di situ. Tinggi rendahnya pembimbing itu kan menurut Anda. Anda mungkin lebih menghargai pembimbing akademik Anda. Iya. Ada orang yang lebih menghargai pembimbing akademiknya. Pembimbing akademik itu mulai dari mahasiswa semester 1 sampai insya Allah dia lulus, itu tetap sama. Betul, exactly. Iya, Makanya harus ditulis, Mas. Jadi sebentar, saya mau tanya ke Bung Yakub. Jadi Pak Jokowi yang dimaksudkan di sini dosen pembimbing adalah bukan dosen pembimbing skripsi. betul. Jadi dari Pak awal Jokowi sempat menyatakan pada Bung Yakub. betul, dari awal Pak Kasmujo itu memang adalah dosen pembimbing akademik. Oke, Mas. Itu clear di dosen situ pembimbing ya. akademik itu bolehkah sebentar, asdos? sebentar, Mas Roy. Oke, asisten dosen nggak boleh. Sebentar. Di situ kan. Nah, makanya tadi kita tanya ke Mas Roy. Mas Roy kan tadi menyampaikan Pak Jokowi pernyataan tidak benar. Tadi Mas Saiman konfirmasi berarti bohong. Ya kira-kira begitu kan. Berarti kan sekarang ada framing seakan-akan Pak Jokowi itu pernah mengatakan ini Pak Kasmujo dosen pembimbing skripsi saya. Sekarang merubah pertanyaannya. Ini kan seakan-akan seperti itu sekarang. Makanya saya minta tolong diklarifikasi Mas Roy. Pernah tidak? Terus sekarang apa? Posisinya Pak Kasmujo? Enggak, Pak Kasmujo apa? Pak Kasmujo. Menurut Mas, Pak Pernah Kasmujo. nggak Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo itu pembimbing skripsi itu dulu? Oke, menurut Mas sekarang, oke lah kita ikuti. Kok nggak dijawab, Mas? Kita enggak. Ini beberapa pertanyaan yang mudah yang dilontarkan oleh Pak Yakub ya kepada Roy Suryo. Justru Roy Suryo sendiri yang mempelintir-pelintir, ngeles ke sana, ngeles ke sini ya. Kemudian ketika Pak Yakub ngomong dengan begitu santainya, menyampaikan dengan begitu tenangnya, banyak dipotong-potong oleh Roy Suryo. Seakan-akan ingin menjegal pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab ya. Pertanyaan-pertanyaan yang memang publik itu harus tahu, yang harus dijawab oleh Roy Suryo. Tapi Roy Suryo, kita tahu sendirilah gimana cara ngejawabnya ya teman-teman. Jadi memang terlihat ngotot ya Roy Suryo, menganggap bahwa apa yang dia katakan itu selalu benar ya, tanpa mempertimbangkan apa-apa yang disampaikan oleh lawan debatnya di sini. Padahal kan ketika Pak Yakub memberikan atau melontarkan pertanyaan kepada Roy Suryo, kita juga kan bisa ngejawab ya berdasarkan bukti-bukti atau video-video yang ada. Ini Roy Suryo malah kemana-mana. Nah itu dia teman-teman, debat antara Pak Yakub sama Roy Suryo. Oke, itu dia. Saya kira dicukupkan sekian informasinya. Kita sudah lihat debatnya seperti apa di sini, dan kalau ingin lengkapnya silahkan cek iNews TV yang sesi live. Di sana itu lengkap dari mulai Pak Yakub, kemudian Roy Suryo, ada penasihat Polri, kemudian ada Rizal Padilla, tim kuasa hukum Roy Suryo CS. Silahkan cek lengkapnya di sana.